dari kelompok 2. Saya Jennifer Ensarinusa dengan NIM 23024 169. Saya dengan Jessica Sofiani Tigir dengan NIM 23024 153. Saya dengan Monica Disinovianti Hall dengan NIM 23024 166. Saya dengan Sofia Tania Samuel dengan NIM 23024 162. Saya dengan Yolanda Fikiriwang dengan NIM 23024 174. Baik, dalam video kali ini kita akan membahas bagaimana cara menentukan laptop terbaik untuk mahasiswa menggunakan metode weighted product, salah satu teknik pengambilan keputusan dalam sistem pendukung keputusan. Banyak mahasiswa informatika bingung memilih laptop karena harus mempertimbangkan banyak faktor, seperti harga, RAM, kapasitas SSD, sampai daya tahan baterai. Supaya pemilihan lebih objektif, kita bisa menggunakan metode WP untuk menghitung skor setiap laptop berdasarkan bobot dan nilai kriterianya. Dalam contoh kasus kali ini, kita akan membandingkan 3 laptop yaitu Asus, Acer, dan yang pertama harga. Kriteria cost, karena semakin murah semakin baik. Kemudian yang kedua RAM, benefit, semakin besar semakin bagus. Yang ketiga SSD, benefit. Kemudian baterai dengan kriteria benefit. Setiap kriteria juga punya bobot tersendiri, yaitu harga sama dengan min 0,30, RAM sama dengan 0,25, SSD sama dengan 0,20, serta baterai sama dengan 0,25. Tanda negatif pada bobot harga menunjukkan bahwa harga adalah kriteria biaya, sehingga nilai yang terlalu besar akan menurunkan skor laptop tersebut. Lewat video kali ini, kita akan melihat bagaimana bobot digunakan, bagaimana menghitung nilai S, bagaimana mendapatkan nilai V, dan akhirnya menentukan laptop mana yang paling optimal untuk mahasiswa informatika. Dengan begitu, kita bisa memahami cara kerja metode weighted product secara lebih visual dan mudah dipahami. Baik, selanjutnya kita masuk pada data soal dengan kriteria dan bobot. Kriteria C1 harga, C2 RAM, C3 storage SSD, C4 baterai. Dengan jenis C1 cost, C2 benefit, C3 benefit, dan C4 benefit. Adapun bobot dari C1 0,30, C2 0,25, C3 0,20, dan C4 0,25. Adapun data laptop Asus harga 10 juta dengan RAM 8 GB, 512 sebagai SSD, dan baterai 6 jam. Laptop Acer 12 juta, RAM 16, SSD 256, baterai 8 jam, dan laptop Lenovo dengan harga 9 juta, RAM 8, 256 SSD, dan baterai 5 jam. Berikut adalah proses penghitungan. Langkah pertama, menentukan bobot berpangkat cost sama dengan negatif. Karena WP menggunakan pangkat bobot, maka benefit bobot positif, cost bobot negatif. Bobot berpangkat C1 harga cost min 0,30, C2 RAM benefit plus 0,25, C3 SSD benefit plus 0,20, C4 baterai benefit plus 0,25. Langkah yang kedua, menghitung nilai S dari setiap laptop. Dengan rumus vektor S, nilai S untuk alternatif ke I diperoleh dengan mengalihkan semua nilai kriteria, tetapi masing-masing nilai dipangkatkan dulu dengan bobot kriterianya. Yang pertama, laptop Asus S1 sama dengan 10 pangkat min 0,30 dikali 8 pangkat 0,25 dikali 512 pangkat 0,20 dikali 6 pangkat 0,25. Hitungan perbagian 10 pangkat min 0,30 sama dengan 0,501. 8 pangkat 0,25 sama dengan 1,681. 512 pangkat 0,20 sama dengan 3,031. 6 pangkat 0,25 sama dengan 1,565.
sehingga S1 sama dengan 0,501 kali 1,681 dikali 3,031 dikali 1,565 sama dengan 4,00. Laptop Acer dengan S2 12 pangkat min 0,30 dikali 16 pangkat 0,25 dikali 256 pangkat 0,20 dikali 8 pangkat 0,25. Hitungan perbagian 12 pangkat min 0,30 sama dengan 0,474, 16 pangkat 0,25 sama dengan 2, 256 pangkat 0,20 sama dengan 2,297, 8 pangkat 0,25 sama dengan 1,682. Sehingga hasil dari perkalian S2 sama dengan 3,67. Adapun laptop Lenovo S3 sama dengan 9 pangkat min 0,30 dikali 8 pangkat 0,25 dikali 256 pangkat 0,20 dikali 5 pangkat 0,25. Hitungan perbagian 9 pangkat min 0,30 sama dengan 0,536, 8 pangkat 0,25 sama dengan 1,681, 256 pangkat 0,20 sama dengan 2,297, 5 pangkat 0,25 sama dengan 1,495. Sehingga hasil perkalian S3 sama dengan 3,10. Dan berikut adalah nilai S yang didapat dari masing-masing laptop dengan jumlah total S 4,00 ditambah 3,67 ditambah 3,10 sama dengan 10,77. Langkah yang ketiga, hitung nilai preferensi F dengan rumus F indeks I sama dengan nilai S indeks I dibagi jumlah seluruh nilai S. Berikut adalah nilai preferensi F dari laptop Asus F1 sama dengan 4,00 dibagi 10,77 sama dengan 0,371. Laptop Acer F2 sama dengan 3,67 dibagi 10,77 sama dengan 0,341. Dan laptop Lenovo F3 sama dengan 3,10 dibagi 10,77 sama dengan 0,288. Sehingga hasil dari perhitungan nilai preferensi F dan analisis weighted product memilih pilihan terbaik dengan laptop Asus yang memiliki nilai preferensi paling tinggi yaitu 0,371. Baik, terima kasih atas kesempatan. Nama saya Yoel Brevin Kiriwang, saya akan menjelaskan tentang kode program kami. Di sini kami memakai bahasa pemrograman Java. Di sini ada package laptop dan import Java Anchor Scanner untuk mengimport library scanner untuk Java. Di sini kami menggunakan atau memakai program untuk menampilkan data atau weight product laptop mahasiswa IT, dan di mana kriteria C1 harga yaitu cost, C2 RAM benefit, C3 SSD benefit, dan C4 baterai sebagai benefit. Dengan bobot C1 minus 0,30, C2 0,25, C3 0,20, dan C4 0,25. Dengan catatan cost-nya dikasih bobot negatif. Kita masuk pada kode program, public class laptop untuk mengimport kelasnya laptop program ini, dan di sini ada fungsi agar input angka bisa memakai koma, misalnya user input 8,5 dikonversi ke 8,5. Ini public state void main. Berikutnya kita import library dari scanner. Di baris ke-38 ada input jumlah alternatif laptop, dan di mana kita akan memasukkan jumlah laptop yang ingin kita masukkan dengan nilai laptop ke I pada kriteria ke J, dan menyimpan nama laptop. Langkah kedua, kita input nilai setiap kriteria laptop. Sini ada input data laptop, nama laptop ke, misalnya laptop ke 1 dengan C1 harga 1 juta atau berapapun yang kita mau, C2 RAM
C3 SSD, dan C4 baterai. Di baris ke-73 ada bobot weight product, yang dimana bobot sudah dinormalisasi dan siap pakai, dan kita masukkan bobotnya. Selanjutnya di baris ke-84, di mana ada perhitungan nilai S dengan rumus S XIJ kali WJ. Ini double untuk deklarasi angka yang menggunakan koma. Di sini ada print untuk menampilkan tahap 2 perhitungan nilai S, yang dimana nilai awal dikalikan double hasil sama dengan 1. Sistem print out, sistem out println menghitung untuk S, perhitungan S untuk nama dalam kurung I. Kita pakai formula logika for integer J sama dengan 0, J kurang dari 4, dan J plus yaitu J menambahkan dari 1 sampai 3 karena ini kurang dari 4. Dan kita menghitung nilai J, menghitung nilai XI, J, WJ. Dan double nilai, hasilnya kita kalikan terus dan mendapatkan hasil yang kita inginkan. Selanjutnya di baris ke 112 terdapat perhitungan nilai V, yang dimana menggunakan rumus V sama dengan SI per sigma S. Kita mulai dengan sistem out println. Tahap 3 perhitungan nilai V, double sum sama dengan 0 for double S sum plus sama dengan S, sistem printf total sigma S sama dengan persen 6F persen F. Dan selanjutnya kita masuk di tahap ke-6, menentukan laptop terbaik dari perhitungan ini dengan double F max F, F dalam kurung 0, string terbaik, nama laptop terbaik, dan for digunakan untuk logika perulangan, integer I sama dengan 1, I kurang N, dan I plus jika VI lebih dari max V, maka max V sama dengan VI yang adalah terbaik sama dengan nama dalam kurung I. Selanjutnya kita print hasil terakhir, jadi sistem out println hasil akhir digunakan untuk logika for integer I sama dengan 0, I kurang dari N, dan I plus sistem all print nama dan VI, dan kita memunculkan laptop terbaik dari perhitungan weight product ini. Mungkin segitu dulu penjelasan program saya. Selanjutnya akan dijelaskan hasil running oleh teman saya berikutnya. Terima kasih. Pertama, di sini program meminta jumlah laptop. Di sini kita inputkan ada 3 laptop. Kemudian saya memasukkan data sebagai berikut. Nama laptop pertama yaitu Asus dengan harga 10 juta, RAM 8, SSD 512, baterai 6. Kemudian masuk pada laptop yang kedua yaitu Acer dengan harga 12 juta, RAM 16, SSD 256, dan tahan baterai 8 jam. Kemudian yang terakhir ada Lenovo
Di sini harga 9 juta, RAM 8 GB, kemudian SSD 256, dan baterai tahan sampai 5 jam. Kemudian program menampilkan bobot setiap kriteria, yaitu min 0,30. Kenapa nilainya menjadi negatif? Karena semakin rendah harga, maka semakin positif nilainya. Kemudian ada C2 sebagai RAM, SSD, C3 dan C4 baterai. 3 kriteria terakhir adalah benefit, sehingga bobotnya adalah positif. Kemudian kita masuk pada perhitungan nilai S. Asus dihitung sebagai berikut. Di sini 10 dipangkatkan dengan min 0,30 sehingga mendapatkan hasil 4,593718. Kemudian untuk Acer tahapannya sama dengan sebelumnya sehingga mendapatkan 4,593718. Kemudian untuk Lenovo mendapatkan hasil 3,943576. Dan di tahap 3 kita masuk pada perhitungan V atau normalisasinya. Jadi pada bagian ini kita membagi nilai S di total dengan seluruh S, sehingga mendapatkan hasil sebagai berikut. Jadi, laptop dengan nilai V tertinggi adalah laptop yang terbaik. Dengan demikian, karena Acer memiliki nilai tertinggi, maka Acer adalah laptop terbaik menurut perhitungan dengan metode weight product. Ya baik, saat ini saya akan menjelaskan kesimpulan dari program yang sudah kita buat. Nah, program tersebut digunakan untuk menentukan laptop terbaik dengan metode weights product. Setiap laptop dinilai berdasarkan 4 kriteria, yaitu harga, RAM, SSD, dan baterai, dengan bobot tertentu sesuai tingkat kepentingannya. Nah, pada prosesnya, program menghitung nilai S sebagai kombinasi semua kriteria yang dipangkatkan dengan bobotnya. Kemudian menghitung nilai V sebagai nilai akhir preferensi. Setelah semua nilai V diperoleh, program memilih laptop dengan nilai V paling tinggi sebagai laptop yang paling direkomendasikan. Nah, dengan demikian, program ini membantu memilih laptop terbaik secara objektif berdasarkan bobot dan nilai masing-masing kriteria. Nah, baik, sekian dari kelompok kami. Terima kasih.